bisa. Pertama kan ibu hamil 9 bulan datang mengeluh mengalami kenceng-kenceng, kontraksi dirasa paling 3 jam yang lalu atau tadi malam. Kemudian kita lakukan info konsul terlebih dahulu. Ibu, sebelum kita lakukan pemeriksaan ada surat yang harus ditandatangani. Kemudian kalau sudah, kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian kita cek kandung kemih. Kita cek kandung kemihnya, ternyata kandung kemihnya itu kosong. Apabila kandung kemihnya penuh, kita meminta ibu untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Dianggap kosong ya, kosong. Kemudian kita lakukan cek tanda gejala kala 2. Kita cek tanda gejala kala 2. Yaitu apabila sudah muncul tanda gejala kala 2 seperti ibu merasa ada dorongan ingin meneran, ada tekanan pada anus, perineumnya sudah menonjol dan vulva sudah membuka, maka kita lakukan manajemen 60 langkah APN. Yang pertama kita cek memastikan kelengkapan alat. Kita pastikan alat sudah lengkap. Sebelum itu kita di sini itu ada 2 pasang. Jadi 4. Ya. Tetap di sana. Kan sih sedikit ini kan. Itu harus disiapkan sebelum itu daerah. Iya. Iya, seharusnya. Ininya 4 misalkan. Kemudian kita siap ini kan sebutnya masukkan di sini. Kemudian kita patahkan ampul oksitosin. Sudah dipatahkan, kemudian kita memakai APD. Kita pakai APD, kita pakai celemek. Semuanya sudah dipakai APD-nya, kemudian kita melepas perhiasan. Apabila menggunakan perhiasan, kita letakkan di tempat yang aman. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu 7 langkah. Kemudian setelah cuci tangan, kita keringkan. Kemudian kita memakai handscoon yang sebelah kanan. Tangannya basah, anggap aja sudah pakai. Kemudian setelah itu kita masukkan ini oksitosin 10 international unit. Setelah kita memasukkan oksitosin, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Kita dekatkan bengkok. Tangan kanan ini dianggap sudah ada handscoon-nya. Kemudian kita memakai handscoon yang sebelah kiri. Kemudian kita mengambil kapas DTT sebanyak 5 untuk melakukan vulva hygiene terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam. Permisi Bu, saya bersihkan dulu ya Bu. Kita bersihkan mulai dari labia mayora kanan, kemudian labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dari klitoris ke perineum. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam. Ibu, saya akan memasukkan 2 jari tangan saya ke dalam vagina Ibu. Ibu boleh tarik nafas yang dalam ya Bu. Saya masukkan, kita masukkan 2 jari kita perlahan-lahan. Kemudian kita periksa vulva vagina, porsionya trabaluna, efismennya 100%, pembukaan sudah lengkap, pembukaan 10 cm, kemudian pembukaan sudah lengkap 10 cm. Skip. Enggak ada anatominya. Iya, belum. Iya, ketuban. Kita periksa dalam ya, lanjut ya. Kemudian kita ketuban sudah lengkap, ketubannya ternyata lengkap, terus teraba, preskap, penurunan kepalanya di hot 3. Setelah itu UUK jam 12. UUK jam 12, molasenya 0, tidak ada bagian kepala yang menumbung di sekitar kepala. Karena ketuban masih utuh, kemudian kita lakukan ambliotomi. Kita ambil setengah kuker, meminta asisten untuk mengambilkan setengah kuker. Kemudian kita masukkan setengah kuker dalam keadaan ujung setengah kuker mengarah ke
jari. Kita masukkan perlahan-lahan. Apabila sudah sampai di selaput ketuban, kita arahkan ke arah luar jari. Kemudian kita torehkan. Apabila sudah robek, kemudian kita keluarkan dengan cara membalik ujung setengah kuker ke arah jari. Kita keluarkan perlahan, kita masukkan ke bengkok, kemudian kita lebarkan selaput ketuban. Pastikan cairan ketuban mengalir ke bengkok. Kita amati cairan ketuban yang keluar. Cairan ketuban jernih, tidak ada mekonium. Kemudian kita pindahkan peralatan ke bawah. Kita cuci, ini sebenarnya tak bayang. Masukkan ke klorin. Kita keluarkan dalam keadaan terbalik. Kemudian kita ke air DTT. Setelah itu kita cuci tangan. Kemudian kita cek BCG. Bayi dalam posisi puki. Buka. Oh, ini buka ya? Ya, ini buka. Kita periksa di daerah punktum maksimum. Sambil kita memegang nadi ibu dan melihat ke arah jarum jam. Dari hasil pemeriksaan, denyut jantung janin reguler normal 144 kali per menit. Kemudian kita beritahu ibu. Cek ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan, pembukaan sudah lengkap, kemudian keadaan ibu baik, keadaan janin dari hasil pemeriksaan sejahtera, denyut jantungnya tadi 144 kali per menit, Bu. Nanti kalau ibu merasa kenceng-kenceng, merasa mulasnya mulai, ibu boleh melakukan relaksasi dengan cara menarik nafas yang panjang. Ibu boleh makan, boleh minum. Kemudian kami sudah cuci tangan yuk. Setelah itu kita memimpin ibu. Apabila ibu sudah merasa ingin meneran, yuk, silakan meneran. Kita memberikan pimpinan meneran kepada ibu dan kita menganjurkan ibu untuk memilih posisi meneran yang baik dan aman. Ibu boleh memilih posisi jongkok, berdiri, atau setengah duduk. Ibu memilih posisi setengah duduk. Kemudian kita meletakkan handuk di atas perut ibu sebanyak 2 lapis. Kemudian di bawah bokong ibu kita berikan sepertiga, kita letakkan sepertiga kain yang bersih dan kering. Permisi Bu, bokongnya sedikit diangkat. Ya, bagus. Kemudian kita mendekatkan alat. Setelah itu kita memakai handscoon ya. Kita pakai handscoon. Itu kan mendekatkan alat. Itu ambil misal bengkok pisang. Bengkoknya bengkok. Hah? Bengkok pisang ya. Itu. Ini bengkoknya anak 2 kan berarti? Enggak nunggu 5. Kita memakai handscoon yang kanan ya, pakai handscoon yang kanan, terus yang kiri itu mendekatkan alat. Kita dekatkan alat. Kemudian kita memakai handscoon yang kiri. Setelah itu kita amati apabila kepala bayi sudah muncul 5-6 cm di depan introitus vagina, kita menganjurkan ibu untuk meneran. Dengan cara kita membantu melahirkan kepala bayi, tangan kanan memegang perineum di bawah kain yang sudah di bawah sepertiga kain. Tangan kiri kita menahan oksiput kepala bayi agar tidak terjadi defleksi yang berlebihan. Kemudian meminta ibu untuk meneran. Ibu nanti kalau kontraksinya muncul, ibu nanti meneran, posisinya nggak boleh menutup mata ya Bu ya. Iya Bu, silakan Bu. Iya, bagus, pinter Bu. Iya, sekali lagi Bu. Iya, bagus, pinter. Tarik nafas dulu Bu. Boleh minum. Pak, kasih minum Pak, ibunya Pak. Iya Bu, silakan meneran lagi. Iya, bagus, pinter Bu. Iya, sekali lagi. Iya Bu, pinter. Apabila kepala bayi sudah lahir, kita amati apakah ada lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan tali pusat.
Setelah itu kita menunggu putar paksi luar. Apabila kepala bayi sudah mengalami putar paksi luar, kita lahirkan bahu bayi dengan cara memegang secara biparietal. Kita lahirkan bahu depan dengan cara menarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan, kemudian menarik curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian kita sanggah. Setelah itu kita susur mulai dari punggung, tungkai, dan kaki. Jari telunjuk kita menjepit di antara mata kaki bayi. Kita cek nilai sepintas. Ternyata kulit kemerahan, bayi menangis kuat, tonus ototnya aktif. Kemudian kita keringkan. Kita keringkan sambil memberikan rangsangan taktil. Kita putar. Pastikan kita mengeringkan tidak menghilangkan vertex pada bayi dan tidak mengeringkan pada daerah tangan. Jika sudah kering, kemudian kita ganti handuk yang basah dengan yang kering. Kita letakkan pada wadah yang sudah disediakan. Kemudian kita cek bayi kedua. Tidak ada janin yang kedua, kemudian kita memberitahu ibu untuk dilakukan suntikan oksitosin. Ibu, saya akan memberikan suntikan oksitosin untuk membantu mempermudah plasenta keluar, Bu. Kita berikan suntikan oksitosin di sepertiga baha atas bagian luar. Kita aspirasi terlebih dahulu, pastikan tidak ada darah yang keluar. Tidak ada darah yang keluar, kita masukkan. Oksitosin sudah dimasukkan, kemudian kita melakukan pemotongan tali pusat. Kita ambil klem, kita klem dengan jarak 3 cm dari pusat. Kemudian kita klem lagi yang kedua dengan jarak 2 cm dari klem yang pertama. Kemudian kita lakukan pemotongan tali pusat dengan cara melindungi perut. Kita potong dengan cara melindungi dengan dibalik, kemudian kita lakukan pemotongan. Tali pusat sudah terpotong, kemudian kita lakukan pengikatan tali pusat. Kita ikat tali pusat. Pastikan kita sesama ibu jari bertemu dan kita ikatkan seperti ini. Kemudian kita ikat yang bawah. Bisa cukup ya. Kemudian kita lepaskan klem. Setelah itu kita pindahkan bayi ke dada ibu. Pastikan skin to skin untuk melakukan IMD. Kemudian kita selimuti bayi. Jangan lupa untuk memberikan topi kepada kepala bayi karena bayi cepat kedinginan. Setelah itu kita masuk ke manajemen aktif skala 3. Yang pertama kita memindahkan klem 5-10 cm di depan introitus vagina. Dengan cara menekan, kemudian kita pindahkan klem. Setelah itu kita lakukan penegangan tali pusat terkendali dengan cara Ini bukan sih. Ini ya. Kita lakukan penegangan tali pusat terkendali dengan cara searah sejajar lantai, kemudian tangan kiri melakukan dorsokranial. Apabila pada saat penegangan tali pusat terkendali terdapat pelepasan tanda-tanda plasenta seperti tali pusat bertambah panjang, terdapat semburan darah, dan uterus globuler, maka kita pastikan bahwa plasenta sudah lepas. Kemudian kita apabila
terlalu panjang, kita bisa memindahkan klem kembali 5-10 cm di depan vulva. Apabila sudah muncul kontraksi, meminta ibu untuk menelan perlahan. Bu, ini kontraksinya muncul, Bu. Ibu menelan perlahan ya, Bu ya. Apabila plasenta sudah muncul di depan introitus vagina, maka kita lahirkan plasenta dengan cara memilih searah jarum jam. Kita pilih secara perlahan untuk menghindari komplikasi yang terjadi. Apabila selaput ketuban sulit dilepaskan, kita bisa menggunakan klem. Plasenta sudah lepas, segera kita lakukan masase uterus selama 15 detik sebanyak 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah itu kita cek plasenta dalam sisi maternal dan sisi fetal. Sisi maternalnya kotiledonnya lengkap, tidak ada bagian kotiledon yang tertinggal. Kemudian kita cek sisi fetalnya, letak tali pusat dan panjang tali pusat. Setelah itu kita letakkan plasenta ke dalam wadah plasenta. Kemudian kita cek laserasi. Tidak ada laserasi. Apabila terdapat laserasi derajat 1 dan 2, maka kita lakukan hekting atau penjahitan perineum. Apabila terdapat laserasi derajat 3 atau 4, maka kita lakukan rujukan. Kemudian kita cek perdarahan. Perdarahan ibu normal 200 ml. Apabila perdarahan ibu di atas 500, maka kita lakukan rujukan. Kemudian kita lakukan bersih dan nyaman untuk ibu. Kita pindahkan semua. Sebelum itu kita celup terlebih dahulu ke dalam larutan klorin. Setelah itu kita pindahkan peralatan ke dalam larutan klorin. Semuanya klorin. Kemudian kita membereskan semua pakaian yang terkontaminasi darah sambil memakaikan yang bersih. Seka ibu dulu ya. Baru ini ya. Oh, ini skip. Iki masih di sini kan? Setelah itu kita seka ibu menggunakan cairan DTT. Permisi ya Bu, saya bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan daerah yang terkontaminasi darah. Ibu miring sebentar Bu, sedikit. Udah. Ini kan. Kemudian kita mengganti alas bokong ibu menggunakan underpad. Ini sebentar Bu. Sudah. Kita geser, kita letakkan ke dalam wadah yang kotor. Kemudian kita celup ke klorin, lepaskan dalam keadaan terbalik. Setelah itu kita cuci tangan menggunakan 7 langkah. Kemudian kita cek ibu, kita cek nadi ibu. Nadi ibu normal 80 kali per menit. Keadaan ibu baik. Setelah itu kita cek keadaan bayi. Sudah berarti? Kan nggak sampai pampisnya. Enggak.